Saudaraku, dalam hidup kita kerap terjebak pada sikap menghakimi sesama karena cara pandang negatif yang kita miliki tentangnya. Mari belajar dari cara pandang Yesus saat dia melibatkan Matius dalam karyanya, maupun saat dia makan bersama dengan Matius dan semua orang yang dipandang berdosa oleh kaum Farisi. Sebelumnya, mari kita bersaat teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki persekutuan pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, mari berdiri jika memungkinkan dan menaikkan kidung pujian, memuliakan nama Tuhan di awal persekutuan kita dengan menyanyi dari Gita Bhakti 6, bait pertama dan kedua, Bernyanyilah Orang Percaya. Jemaat Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita semua, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, inilah kami anak-anak-Mu yang berhimpun dalam ibadah keluarga. Layakkan kami ya Tuhan untuk menerima berkat-Mu melalui puji-pujian maupun firman yang akan disampaikan oleh Penatua Edi Swendun. Urapi beliau ya Tuhan, dan hadirlah dalam kasih-Mu pada saat ini. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu.
Bapa serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga jemaat GPIB Pancoran Rahmat, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam ibadah kita terambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Kalau sudah ditemukan, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau di sore hari ini kami keluarga-keluarga Jemaat Pancoran Rahmat boleh beribadah secara virtual. Kami terhubung oleh sarana teknologi satu sama lain, tapi tetap bersatu hati, menaikkan hati dan pujian kami dalam ibadah sore hari ini. Kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Berkenanlah ya Tuhan mencurahkan Roh-Mu yang kudus, agar dengannya kami semua dimampukan untuk memahami dan mengerti firman-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan, kami memperoleh kuasa untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Amin. Ibu bapak, mari kita berdiri untuk membacakan firman Tuhan dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Beginilah firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Maranatha. Ibu bapak serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang mengikut Kristus bukanlah tentang bagaimana mengikuti suatu ajaran agama, tetapi berbicara bagaimana tentang membangun hubungan atau relasi dengan Yesus Kristus yang melibatkan pikiran, melibatkan perasaan dan kehendak kita. Hubungan vertikal yang berdampak dan nampak dalam hubungan dengan sesama. Itulah kalau berbicara mengenai mengikut Kristus. Hal seperti itu kita jumpai dalam kisah pemanggilan Matius dalam mengikut Yesus dalam bacaan kita ini. Tindakan Kristus memanggil Matius untuk menjadi muridnya ini bisa dikatakan suatu tindakan yang melawan arus, tindakan yang radikal, yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat Yahudi pada zaman itu. Apalagi sebelumnya, kalau kita baca dalam Matius 8 ayat 19 dan 20, di situ dikisahkan ketika ada seorang ahli Taurat mau mengikut dia.
Yesus berkata bahwa dia tidak memiliki tempat untuk berteduh dan bernaung. Tetapi dalam bacaan kita hari ini kita melihat ketika dia melewati seorang pemungut cukai, Yesus malah memanggil dia untuk mengikutnya. Nah, jika kita perhatikan aturan agama Yahudi pada waktu itu, pada zaman itu, Matius tidaklah memenuhi syarat untuk menjadi murid Yesus. Karena secara sosial dan secara moral spiritualitasnya boleh dikatakan masuk dalam kategori orang berdosa. Mengapa? Karena Matius adalah seorang pemungut cukai. Bahkan dikatakan dia adalah kepala pemungut cukai. Itu sebabnya dikatakan ia duduk di rumah cukai di kota Kapernaum, kota yang menjadi pintu perdagangan bagi kota-kota di sekitarnya pada masa itu. Seorang pemungut cukai ini memiliki posisi yang sangat rendah bagi masyarakat Yahudi pada waktu itu. Ajaran para rabi waktu itu mengatakan bahwa pemungut cukai merupakan orang cemar. Kerohanian mereka sama kotornya dengan kulit orang kusta. Mereka ini harus dihindari kalau berpapasan di jalanan. Mengapa pemungut cukai itu begitu dibenci dan dihindari? Kemungkinan karena banyak dari mereka ini senang mengambil untung sehingga memungut pajak itu lebih daripada yang seharusnya. Mereka juga dianggap sebagai alat bangsa penjajah, yaitu bangsa Romawi, untuk menindas orang-orang Israel. Mereka ini dianggap begitu kotor dan korup. Mereka memperkaya diri sendiri di tengah-tengah bangsa mereka yang sedang mengalami kesulitan yang begitu besar, yaitu tadi dengan cara melebih-lebihkan pajak yang seharusnya diberikan kepada pemerintah Romawi. Tentu jadinya wajar kalau orang Yahudi sangat membenci mereka. Mereka mendatangkan kebencian itu pada diri mereka sendiri akibat ulah mereka. Jadi sudah sewajarnya kalau mereka dipandang adalah sebagai pendosa besar. Mereka juga dikatakan sebagai perampok dengan jabatan atau juga sebagai pengkhianat bangsa Israel. Nah, apakah baik kalau Yesus ini mengangkat orang seperti itu sebagai muridnya? Tentu menurut pandangan orang masa itu tentu tidak. Orang ini adalah sampah yang mengeruk keuntungan di tengah-tengah kesulitan orang lain. Tetapi bagaimanakah Yesus menilai orang ini? Dia bukan saja tidak menghindari perjumpaan dengan pemungut cukai. Dia bahkan memanggil. Dan dia bahkan juga mengundang orang ini untuk mengikut dia. Dan memang untuk orang seperti itulah yang dipanggil Yesus untuk mengikut dia. Dan pemanggilan Yesus ini sebenarnya seharusnya membuat kita mengerti bahwa apa yang terjadi pada Matius adalah semata-mata karena kasih karunia. Bukan karena kehebatan kelayakan Matius untuk menjadi muridnya. Yesuslah yang memanggil dan melayakkan Matius untuk mengikut dia. Meresponi panggilan Yesus, Injil Matius mencatat bahwa Matius segera berdiri lalu mengikut dia. Bahasa tubuh Matius itu menggambarkan dari apa yang ada di dalam hatinya. Ia segera berdiri. Ia segera menyambut panggilan itu karena ia menyadari betapa berharganya menjadi pengikut Yesus. Kalau dalam Lukas 5 ayat 28, momen yang sama ini diceritakan, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Lewi adalah nama lain dari Matius. Dan meninggalkan segala sesuatu bukankah merupakan keputusan yang sangat mencengangkan
Matius ini sudah banyak uang, dia punya jabatan. Keputusan yang sangat juga radikal. Ini artinya apa? Apakah karena dipanggil oleh Yesus seseorang tuh bebas melepaskan segala sesuatunya, termasuk tanggung jawabnya terhadap kehidupan terkait dengan dirinya? Juga tidak. Panggilan Yesus ini tidak pernah menjadikan kita seseorang yang tidak bertanggung jawab. Kebenaran yang diajarkan oleh Yesus dalam hal ini adalah tentang bagaimana menempatkan Yesus sebagai yang terutama. Ini berarti dalam menjalani panggilan Yesus, pikiran kita, perasaan kita dan kehendak kita harus kita taruh di bawah kehendak Yesus. Ibu bapak saudara-saudara, kemudian ayat 10 mencatat respon Matius lainnya, yaitu dia mengundang banyak orang untuk makan, mengundang pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Di sini kita menemukan proses perubahan nyata yang terjadi dalam hidup Matius yang telah menerima panggilan Yesus. Jika dulu sebelumnya ia adalah seorang yang serakah, boleh dikatakan kalau untuk istilah sekarang mungkin ogah rugi, maunya dia yang untung terus. Dia merampas milik orang lain dari kelebihan pajak yang dia pungut, yang dia kutip demi menumpuk kekayaan. Tapi panggilan Yesus mengubah cara berpikirnya. Dari hidup yang berpusat kepada diri sendiri sekarang berubah, membuatnya dia memiliki belas kasihan. Itu sebabnya dia mengadakan satu perjamuan besar kalau dikatakan dalam Lukas 5 ayat 39. Sehingga orang-orang berdosa, para pemungut cukai juga mendapat kesempatan yang sama untuk mendengarkan dan memperoleh anugerah seperti yang telah ia peroleh. Panggilan Yesus adalah tentang kasih karunia, dan hal itu tidak dapat dipisahkan dari perubahan hidup seseorang yang telah mengalaminya. Pikiran, perasaan, dan kehendak Matius telah berubah. Hal yang sama sebenarnya juga itu yang dikehendaki Yesus yang terjadi pada setiap orang yang mengatakan bahwa dia sudah menerima panggilan Kristus. Nah, lalu pada ayat yang ke-11 dikatakan pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Kita bisa lihat di sini Matius yang sudah rela untuk meninggalkan segala sesuatu, rela untuk kehilangan segala sesuatu bagi Kristus. Tapi apa yang terjadi? Waktu orang Farisi melihat Kristus, apa yang dibuat Kristus dengan Matius? Orang Farisi malah mengkritik dan bertanya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Satu hal yang kita pelajari dari sini, walaupun kita sudah memberikan diri kita dan juga segala sesuatu yang kita miliki untuk melayani Tuhan, kita harus ingat, akan masih saja ada orang yang akan mengkritik kita. Kadangkala yang mengkritik itu adalah orang yang boleh dibilang kita pandang sebagai orang yang lebih dewasa di dalam kehidupan kerohaniannya. Memang sangatlah mudah bagi orang untuk melihat kelemahan atau kekurangan orang lain. Sangat mudah bagi kita untuk melihat dosa orang lain, hal-hal yang mencemarkan orang lain. Orang akan dengan gampangnya melontarkan kritikan atau menghakimi dan menganggap diri mereka lebih benar dari orang lain. Dalam ayat ke-12 kita melihat bahwa Tuhan Yesus memosisikan dirinya sebagai tabib dan orang berdosa sebagai orang sakit. Dia tidak memandang orang berdosa sebagai kaum yang tidak mungkin bisa diselamatkan. Dia tidak mengutuk mereka atau membuang mereka walaupun dia berhak melakukan itu.
Sebaliknya, Dia memanggil kembali mereka dengan tujuan mengobati penyakit mereka dan memberi kesembuhan kepada mereka. Ibu bapak, saudara-saudara, kalau kita mau jujur, kadangkala kita ini lebih ketat daripada Tuhan di dalam kita memperlakukan orang lain yang kita anggap masih hidup di dalam dosa. Kita menjadi tidak sabar kepada orang yang kita anggap berdosa. Seringkali kita mengambil posisi seperti para Farisi dan ahli Taurat di dalam menilai orang lain. Kita menghakimi mereka, memberikan mereka label cemar. Kita menghindari mereka dan tidak mau berurusan dengan mereka. Padahal untuk orang-orang seperti itu, jelas sekali Yesus berkata dalam ayat 13, "Yang aku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa." Jadi ibu bapak, saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari orang yang berdosa dan bukan mencari orang yang benar atau yang mengaku dirinya sudah benar. Karena orang-orang yang merasa dirinya benar adalah sangat sulit untuk bertobat. Sekarang yang harus menjadi perhatian kita adalah apakah kita ini seperti para Farisi yang membentuk kelompok-kelompok eksklusif yang hanya merasa nyaman dan lebih senang jika kita berada di dalam kelompok kita yang kita anggap berada pada satu level kerohanian yang sama. Ingatlah, Tuhan Yesus dengan kekudusan dan kebenarannya telah rela membangun hubungan yang akrab dengan orang yang berdosa. Dia bahkan mau makan bersama-sama dengan Matius. Yesus Kristus datang untuk mengampuni dosa manusia. Dia datang untuk memberikan kelepasan atas dosa bagi orang-orang berdosa. Memanggil orang berdosa untuk bertobat dan kembali kepada Dia agar kerajaan sorga benar-benar hadir kembali di bumi. Dia hendak membawa kembali umatnya ke dalam hidup damai sejahtera bersama Tuhan Sang Pencipta. Dosa seperti juga penyakit akan dilenyapkan di dalam dunia ini ketika Allah menyatakan kerajaannya. Kedatangan Kristus memberikan tanda bahwa dosa dan penyakit sedang dan akan ditaklukkan dan dihancurkan sama sekali. Mengapa Kristus melakukan ini? Karena Dia berbelas kasihan kepada umatnya yang berdosa, yang terus terjerat dalam hidup keberdosaan, yang terus terikat dalam kelemahan akibat dosa pemberontakan mereka sendiri kepada Tuhan. Tuhan memilih untuk menunjukkan belas kasihannya dalam pemanggilan Matius, sehingga Yesus mempermalukan semua pemimpin agama dan orang-orang saleh. Karena di tengah-tengah kesalehan dan wibawa agama mereka, ternyata mereka gagal mempraktekkan belas kasihan. Siapa yang gagal mempelajari belas kasihan Allah tidak mungkin memiliki kerohanian yang sejati. Itu yang hendak dipesankan. Sebab sikap kerohanian palsu yang ditunjukkan oleh para pemimpin agama Yahudi tidak memberikan tempat untuk orang lain yang berbeda. Sehingga Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk belajar kembali pada firman yang ditulis. Firman itu adalah yang tertulis dalam kitab Nabi Hosea ayat 6 pasal 6. Siapa yang mengerti isi hati Tuhan yang penuh belas kasihan, dia pasti akan mengerti mengapa Tuhan Yesus memanggil orang berdosa seperti Matius dan menjadikan dia muridnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, setelah kita membaca dan juga kita mempercakapkan kisah pemanggilan Matius ini, mari kita renungkan bersama. Kita mungkin punya kecenderungan untuk mengkritisi dan mempertanyakan apa yang telah dibuat oleh orang lain. Tapi ingatlah, kecenderungan itu bisa berpengaruh pada cara kita memandang dan bersikap atas orang lain. Kebiasaan untuk memberikan
penilaian negatif itu akan membuat kita mudah untuk menghakimi apapun yang kita lihat. Kita menjadi sulit untuk memberikan apresiasi atas apa yang telah diperbuat oleh orang lain, karena kita selalu berfokus pada hal-hal yang negatif yang kita lihat. Hari ini dalam perikop bacaan kita semua diajak untuk mau menjadi pribadi yang tidak mudah menilai negatif terhadap orang lain. Tanggapan orang banyak yang menilai Yesus negatif membuat mereka tertutup pada nilai positif yang sebenarnya lebih besar dan berharga yang hendak ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Penilaian negatif tentang pilihan Yesus untuk makan di rumah Matius si pemungut cukai membuat hati mereka tidak bisa menangkap belas kasihan yang sedang Yesus berikan. Bukannya memberikan apresiasi dan meneladani sikap Yesus, mereka justru lebih senang menganggap Yesus ini sebagai pribadi yang tidak normal karena makan dengan orang-orang yang secara sosial dijauhi oleh mereka. Satu hal lagi yang perlu kita ingat, penilaian negatif kita terhadap orang lain mungkin juga bisa menjadi penghambat seseorang untuk bertobat. Mungkin juga bisa menjadi beban bagi pribadi yang bersangkutan untuk berkembang dan berbenah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebab penilaian negatif yang sudah terlanjur kita kenakan pada seseorang bisa jadi malahan membuat dia enggan untuk berubah. Karena dia akan berpandangan toh tidak akan merubah penilaian orang atas dirinya. Oleh sebab itu marilah kita menjawab panggilan Kristus ini seperti Matius, menjadi muridnya yang setia, yang memiliki hati yang berbelas kasihan kepada setiap orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk merespon panggilan Kristus melalui pemberitaan firman-Nya tadi, marilah kita menaikkan pujian kita melalui kidung pujian dari Gita Bakti 117 bait 1, 10 dan 13. Ajar kami melakukan firman-Mu. Ajar kami mau peduli pada yang lemah, yang tersisih kami rangkul dalam kasih-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami tersadar ketika kami mendengarkan firman-Mu bahwa hidup kami senantiasa dipenuhi oleh rasa atau penilaian-penilaian negatif terhadap sesama kami. Kami lebih mengedepankan aturan-aturan dan norma-norma daripada kami mengedepankan rasa belas kasihan kami terhadap sesama. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkanlah kami untuk merubah sikap hidup kami. Kami boleh seperti Matius yang bersegera menyambut panggilan-Mu tanpa banyak berpikir. Kami boleh merubah hidup kami dan pola pandang kami terhadap sesama. Ajarkanlah kami untuk melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu.
yang tercermin dari bukan hanya perkataan kami juga, tetapi dari perbuatan-perbuatan kami. Kami dimampukan untuk merangkul orang-orang yang lemah, saudara-saudara kami yang lemah. Kami boleh juga dimampukan untuk merangkul saudara-saudara kami yang tersisih di dalam pergaulan-pergaulan sosial. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang benar-benar dapat memberitakan keselamatan-Mu bagi dunia melalui sikap dan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau mau memateraikan itu dalam kehidupan kami, agar dengannya Tuhan hari lepas hari kami boleh mengalami kehidupan kerohanian yang bertumbuh senantiasa mengikuti teladan Kristus mencapai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Di malam hari ini kami berdoa bagi semua kami yang hadir pada saat ini di dalam kebersamaan kami secara virtual. Engkau memberkati setiap kami yang mengangkat hati kepadamu, agar dengannya Tuhan ketika kami menjalani pergumulan kami hari lepas hari di tengah-tengah kondisi negara dan bangsa dan bahkan dunia ini yang mengalami pandemi virus corona COVID-19, kami memperoleh ketenangan karena kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Berikan kami kekuatan di dalam melalui masa-masa sulit ini. Khususnya Tuhan, kami mau menyerahkan pemimpin bangsa kami, baik Presiden Joko Widodo dan para menteri, serta setiap pribadi yang telah memberi diri, Satgas Covid, aparat keamanan yang membantu untuk benar-benar menuntaskan pekerjaan bangsa kami ini, melenyapkan virus corona ini dari sekitar bangsa kami. Berkati upaya-upaya pemerintah yang mengupayakan vaksin yang akan diberikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Biarlah setiap tahapan yang telah dilalui itu boleh menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kami yang akan menjalani vaksinasi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati kondisi bangsa dan negara kami yang selalu saja dirongrong oleh sikap-sikap egoisme, ego kesektarianan, ego kelompok yang menonjolkan kemayoritasan mereka untuk memaksakan kehendak-kehendak mereka. Tuhan tolong pemimpin bangsa kami, khususnya aparat keamanan TNI dan Polri, mereka boleh bersatu hati. Aparat-aparat penegak hukum lainnya bersatu hati untuk senantiasa menegakkan hukum yang sudah kami sepakati bersama di bumi ini. Tuhan, terima kasih. Engkau juga mau memberkati keluarga-keluarga korban pembantaian di Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah. Tuhan, tolong jamah keluarga-keluarga ini. Engkau mau hadir melalui setiap pribadi-pribadi yang berada di sekitar setiap anak-anak Tuhan yang telah memberi diri untuk memberi penghiburan kepada mereka, agar dengan Tuhan mereka memperoleh kekuatan untuk menjalani masa sulit mereka. Berkati aparat keamanan yang sedang juga melakukan pengejaran bagi para pelaku. Biarlah Tuhan Kau mau tuntun aparat keamanan ini, agar mereka pun segera boleh dapat menangkap setiap pelaku, membawanya mereka ke dalam suatu pengadilan hukum yang adil. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat Pancoran Rahmat di sini. Pergumulan kami ada banyak Tuhan. Jemaat kami sedang bergumul untuk menyelesaikan masalah pembayaran pembelian gedung. Kami juga sedang mengumpulkan dana untuk proses pengurusan izin prinsip agar gedung serbaguna yang selama ini telah kami peroleh dapat digunakan untuk
sarana kami beribadah dan berinteraksi dalam kehidupan berjemaat. Oleh sebab itu Tuhan, Kau memberkati panitia yang telah bekerja, panitia yang sedang melakukan upaya-upaya pendekatan, pengurusan izin. Berkati aparat Pemda yang terkait dalam hal masalah perizinan ini. Berkati juga komunikasi yang sudah dibangun, baik dengan forum kerukunan umat beragama di Depok maupun dengan PGS Depok. Biarlah Tuhan, kami semua boleh bersinergi. Dan pada gilirannya Tuhan, kami boleh membuka hubungan yang baik, kebersamaan yang baik dengan warga sekitar di sini, agar dengannya Tuhan kami juga boleh diizinkan dan mendapat izin dari pemerintah kota untuk kami melaksanakan ibadah di sini. Berkati setiap proposal yang sudah dijalankan dalam hal pengumpulan dana. Biarlah Tuhan, Engkau mau menjamah pribadi-pribadi yang telah menerima proposal ini. Engkau juga mau pakai setiap jemaat, warga jemaat Pancor Rahmat untuk juga ambil bagian dalam penggalangan dana ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan juga Pendeta Megi di dalam kesehariannya sebagai ketua majelis jemaat, sebagai seorang gembala yang Kau tempatkan di tengah-tengah jemaat Pancor Rahmat. Kuatkan dia senantiasa di dalam dia melakukan tugas dan panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan. Mampukan dia untuk bisa menjadi teladan, menjadi seorang gembala di tengah-tengah keberadaan kami. Berkati pelaksana harian majelis jemaat, agar dengannya Tuhan mereka boleh bekerja bersama-sama, bersinergi di dalam menata layani pergumulan di sekitar warga jemaat, di sekitar jemaat kami Pancor Rahmat. Mereka boleh melaksanakan setiap keputusan-keputusan sidang majelis jemaat yang telah ditetapkan. Berkati para penatua diaken, berkati komisi-komisi, pengurus pelkat, dan semua unit-unit misioner yang ada. Terima kasih Tuhan, agar kami boleh senantiasa menjadi satu, menjadi suatu persekutuan kekeluargaan yang erat, membangun kebersamaan yang pada giliran Tuhan kami boleh memancarkannya itu. Kebersamaan kami, kekeluargaan kami, keakraban kami boleh dilihat oleh masyarakat di sekitar, khususnya di sekitar gedung pertemuan ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh pribadi-pribadi yang telah memberi diri bagi terlaksananya setiap program Jemaat Pancor Rahmat. Secara khusus kami mau menyerahkan Bapak Andrew Lekusaba di dalam ia menopang kerja layan kami para presbiter, di dalam kami melaksanakan peribadahan-peribadahan. Berkati dia dengan kuasa-Mu, berkati dia di dalam keluarga. Biarlah Tuhan apa yang ia berikan ini, itu semua hanya demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Berkati juga kami serahkan pada hari ini petugas kantoria maupun organis, Saudara Ade dan Saudari Ade dan juga Saudari Deborah. Tuhan memberkati dia di dalam kerja layan dia, di dalam setiap langkah kehidupannya, di dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, ada banyak pergumulan yang kami hendak naikkan kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang maha mendengar, Allah yang mengetahui terlebih dahulu isi hati kami, lebih dari diri kami sendiri. Oleh sebab itu kami pertaruhkan seluruh keberadaan kami, seluruh kehidupan kami, seluruh masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang menyatakan, "Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." 1 Tawarid 29 ayatnya yang ke-17. Berikanlah persembahanmu baginya untuk menunjang karya pelayanannya melalui jemaat ini. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat yang kekasih, mari berdiri. Jika memungkinkan, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Ibu bapak serta saudara-saudara sekalian, marilah sekarang kita berdiri. Kita akan menutup pertemuan ibadah kita, tapi hendaklah ibadah kita ini berlangsung terus-menerus melalui sikap dan perbuatan kita hari lepas hari. Kita sambil berdiri menyanyikan Gita Bakti 116. Gita Bakti 116 bait 1 dan 2.
Yesus menginginkan dirimu bersinar terang. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatan, di dalam perkataan. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Sekarang marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.